Maka hidayah petunjuk tuh pertama kata tafsir Al-Azhar Buya Hamka adalah irsyad, cerdas. Di mana cerdasnya nih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di saat inilah kita kembali kepada cerdas nih, bahwa cerdas yang dikembalikan tadi adalah menurut Ustaz Sapriandi milik Allah kita semua, balikkan kepada Allah. Artinya berbagai macam makanan di atas meja tadi, ayam dan tempe kita masukkan ke dalam perut, tak normal lagi keluarnya. Itulah yang kita ributkan selama ini. Jadi orang yang mendapat hidayah adalah orang yang cerdas. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi awal surah Al-Baqarah fi surati Al-Thaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Illa fi afatina bi kulli madrar saqatahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la yaqilun. Orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita kerahkan kepada Allah. Karena bagian dari memuja dan memuji ini adalah bagian untuk mencapai hidayah Allah yang Maha Suci. Sebentar lagi kita akan lanjut kaji. Tapi kalau mau melihat bagaimana sebelumnya, seperti biasa lihat di al.andawi andi. Itu sudah kita kupas malam semalam di Masjid Silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim? Silaturahmi ya Pak ya. Itu sudah kita kupas ihdinas siratal mustaqim. Ini kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah berketepatan malam ini malam 21. Andaikan kita tidak berjumpa Lailatul Qadarnya, taulah ayanda dan bunda bahwa sungguh malam ini juga malam yang selalu diisi turunnya Al-Quran. 6.326 ayat loh, atau 6.666 ayat.
kurang lebih 23 tahun, turunlah berangsur-angsur. Bisa jadi mudah-mudahan kalau Allah berkenan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Meskipun tak berjumpa, kita berharap Budayanda, kita berharap hari ini ke depan nanti lebih baik lagi kita untuk hidup berkehidupan setiap hari, terbersihkan dosa kita, terbersihkan perasaan yang ada di hati kita, terbersihkan pikiran di akal kita. Maka kaji kuncinya adalah selalu memuja dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budayanda yang dirahmati oleh Allah, abangda kakanda saudari sekalian rahimakumullah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengungkapkan bahwa hidayah, ini melanjut kaji ihdinas siratal mustaqim. Yang di awal tadi kita mulai dengan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada ragu di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dikatakan juga oleh Rasulullah, wal Qur'anu imami. Quran itu imam kita. Kalau berjalan apa namanya Pak Haji? GPS. Alhamdulillah, Nek. Enak ya, nenek baju coklat. Ini nenek ini waktu masa garisnya cantik nih, nampak cantiknya tuh. Kelekong coklat maksud Amba. Ya. Jadi ketika kita berjalan jauh, yang penting bismillah, pasang bismillah GPS gitu aja. Asal tahu kita bagaimana cara menentukannya, menetap kita. Begitu juga kita tahu dalam menggunakan Al-Quran, insya Allah kita tiada lagi ragu menghadapi hidup ini. Maka Buya Hamka mengatakan yang pertama adalah hidayah itu al-irsyad. Ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Buya Hamka menyimpulkan dalam tafsir Al-Azhar di jilid pertama halaman 73. Nggak tahu versi kalau punya saya ada 9 jilid itu. Satu jilid itu kurang lebih hampir 1000 halaman. Di halaman 73 ada versi yang hijau putih, Amba punya coklat putih. Yang baru-baru ini hijau putih. Yang penting sama isinya. Buya Hamka menyatakan al-irsyad. Al-irsyad itu kalau sudah dapat hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau Ibnu Katsir kemarin membahas, itulah Al-Quran. Dan itulah Al-Islam. Jalan yang lurus itu Quran dan Islam. Maka ini disebut dengan hidayah. Maka hidayah petunjuk itu, pertama kata tafsir Al-Azhar Buya Hamka adalah irsyad, cerdas. Di mana cerdasnya nih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama kayak buka tadi bahasa Bun. Ya kan Bun? Berbagai macam hidangan di tengah-tengah. Terakhir cuma nengok aja, cuma 2 tuh makan apa. Habis penuh perut tadi dengan air panas dan teh manis panas. Betul nggak Bun? Di situ kita rasakan dan kita lihat. Kadang teringat jiran belakang, kanan, kiri, depan. Kalau diajak rumah tadi enak makan bersama, habislah di meja tadi itu. Itu pun menyenangkan hati. Nanti habis tarawih, habis tarawih tadi udah mengantuk, awak tak sempat dimakan.
Inilah kita rasakan. Maka di saat inilah kita kembali kepada cerdas nih, bahwa cerdas yang dikembalikan tadi adalah menurut Ustaz Sapriandi milik Allah kita semua, balikkan kepada Allah. Artinya berbagai macam makanan di atas meja tadi, ayam dan tempe kita masukkan ke dalam perut, tak normal lagi keluarnya. Itulah yang kita ributkan selama ini. Jadi orang yang mendapat hidayah adalah orang yang cerdas. Makanya Bu, Pak, kalau udah nanti nggak cocok, nanti bilang kakek bilang nanti sama anak menantunya ya. Kalau udah nggak cocok-cocokan nanti, malam-malam nanti suruh menantu laki-lakinya atau anak laki-lakinya peluk istriku. Pasti disambutnya. Nggak mungkin nikah. Nggak. Cerdas kita. Makanya kata orang tua dulu, membereskan urusan masalah di rumah tangga itu dua tempatnya, meja makan dan tempat tidur. Makanya si kakak cepat-cepat kak yang di belakang. Udah belum? Belum nggak? Belum. Ya udah nyusul nanti insya Allah. Selesaikan kuliahnya. Ya. Kalau udah nanti cerdas kita buat apa lama-lama? Ini Ramadan. Hanya gara-gara kolak tadi belum dipanasi. Dingin terasa dimakan tadi. Baca kapan? Udah malam cepatlah tidur. Udah waktu dia ngadap ke sana belakangnya awak, peluk diam-diam. Maaf. Enggak begini tempatnya tuh. Ambil tangan kita tadi. Ya selesai. Cerdas. Beres masalah. Irsyad. Apa tadi? Innalillah. Ini agak gaul aja Pak, biar enak memahaminya. Yang kedua kata Buya Hamka adalah taufik. Taufik itu sesuai apa yang kita rencanakan dengan yang direncanakan oleh Allah. Maka kita memohon taufik dan hidayahnya. Taufik direncanakan menjadi petunjuk. Misalnya anak bapak dan ibu sebentar lagi mau mengikuti ujian PNS, CPNS. Ya Allah, jadikanlah ini bagian dari rencanamu. Rencanakanlah anak kami diterima untuk menjadi pegawai negeri sipil dengan ridhomu. Ini dia. Ini yang disebut dengan taufik. Wafaqah. Sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Inilah yang bagian dari hidayah. Yang ketiga adalah ilham. Ilham ini adalah suatu penyelesaian dari hal yang sulit. Andaikan buruk itu buat anak kami PNS tuh ya Allah, jadikanlah itu hal yang baik buat dia, agar dia menjadi tauladan di tengah-tengah pegawai negeri sipil nantinya. Minta jadikan solusi. Andaikan ada kejadian yang tak diinginkan ya Allah, jadikanlah kejadian itu tidak menjadi hambatan dan bahaya bagi kami untuk berangkat besok hari. Inilah mengharap ilham. Fa'alhamaha fujuraha au taqwaha. Maka Allah kasihkan pendidikan menyelesaikan permasalahan yang sulit, baik yang berbentuk baik maupun berbentuk buruk. Nauzubillah. Kalaupun buruk, itulah bahasa orang tua dulu, masa si kakek dan kakek Aji ini ada hikmahnya itu. Itulah dulu. Kalau anak muda sekarang hikmah udah berdarah pun lututnya bilang hikmah juga. Ini anak muda sekarang ngomong tuh Pak, ya kan? Tuh udah syukur, masih syukur, semua masih syukur katanya. Kalau orang tua dulu gitu, syukurlah alhamdulillah, barulah lututmu yang kuyak, syukur nggak mukamu yang kuyak. Nanti udah kuyak mukamu, syukur mukamu yang kuyak, enggak lututmu yang tadi kena luka lebih parah, payah berjalan. Syukur, begitulah bahasa orang tua dulu. Kalau anak muda sekarang semua syukur, entah kapan untungnya. Itu makanya kita susah nyari kerjaan, Kak ya. Ini anak-anak muda sekarang nih. Kalau orang tua dulu kerjaan tak banyak, di belakang rumah udah banyak pekerjaan. Ngeladang, ngarit, sawit, kelapa dan lain sebagainya.
Yang terakhir adalah dilalah. Ini yang banyak orang Jawa pakai, terutama di daerah Yogyakarta. Dilalahnya. Ini adalah minta jalan, diberi petunjuk, jangan sampai kita melewati jalan yang tak bagus buat kita. Ya Allah, andaikan jalan itu tak bagus buatku, tunjukkan padaku, alihkan aku dari jalan itu. Dilalahnya, aku tadi mau ke sana, tapi dilalahnya nggak jadi kakiku melangkah ke sana gitu loh. Itu orang-orang Jawa sering pakai itu di Jogja. Dilalahnya, gitulah dia. Ini yang keempat. Berarti hidayah itu bentuknya irsyad, kecerdasan. Yang guru Ustaz Saprian tadi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua adalah taufik, sesuai dengan apa yang direncanakan Allah dengan yang kita rencanakan. Yang ketiga adalah ilham, berharap kita dapat kemudahan dari kesulitan. Yang keempat adalah dilalah, Allah alihkan kita dari yang mau kita lewati itu ada sesuatu yang bahaya, alihkanlah dia. Contoh misalnya, terus kata bapak ini kan, aku kok berat hatiku ya, orang udah iya kali pergi. Akhirnya langsung dapat keputusan, telepon bapak ini, telepon, maaf aku kok nggak enak badan. Kabar-kabar terjadi sesuatu di jalan yang kita lewati. Inilah yang disebut dilalah. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan kajian ini menerangkan kaji kita dalam memasuki ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah berikutnya kita tengok menurut giliran berikutnya. Pada Allah mohon ampun, para bapak dan ibu sekalian, kakak dan abangda, saudara-saudari yang dirahmati Allah minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.